Shalom. Saya kadang itu bingung. Gini loh, perintah Tuhan itu supaya kita taat sama Tuhan, ya kan? Taat sama Tuhan. Sama nggak kita itu dengan taat sama gereja, taat sama pimpinan? Karena gini loh, ada juga kan doktrin gereja itu yang nggak sesuai dengan maunya Tuhan, gitu ya. Ayat-ayat di Alkitab itu kan bisa diterjemahkan dengan berbagai asumsi, persepsi yang menurut doktrin mereka. Makanya gereja Kristen banyak merek gitu. Jadi saya ini bingung ya kepada pimpinan rohani di Kristiani gitu. Tuhan bilang kan kita itu mending satukan hati, ya kan? Terus lalu kita terus cari kebenaran surga. Tetapi masing-masing gereja itu punya doktrinnya sendiri-sendiri. Lalu mana yang kita ikutin? Saya pengalaman gereja ini gereja itu intinya sama kok. Walaupun tidak semua gereja kan itu hanya oknumnya. Ya ada juga gereja yang diberkati Tuhan, sepertinya diberkati Tuhan karena besar, berkembang, dan penginjilan kemana-mana gitu kan. Tetapi sepertinya jemaatnya itu mengkultuskan pimpinannya gitu. Saya tidak mau menghakimi itu, nggak mau. Saya cuma mengungkapkan saya bingungnya gini, mau menurut yang mana gitu loh. Ya saya tetap tahu prioritasnya nomor satu Tuhan. Saya baru dengar firman, katanya prioritaskan Tuhan, berikanlah perpuluhan itu pertama kali untuk Tuhan, nomor dua baru orang tua. Tapi ayat bilang loh, percuma kamu memberikan persepuluhanmu kepada Tuhan tapi kamu tidak menolong keluargamu. Jadi yang mana gitu loh. Nah ayat yang tenang ini tidak pernah dikeluar-keluar. Saya tadi perpuluhan, saya banyak melihat orang yang taat memberikan perpuluhan, mereka hidupnya diberkati. Cuma tolong jangan pakai ayat ini untuk nakut-nakuti jemaat gitu aja. Kalau tujuannya untuk mencukupi gereja untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan, ya itu saja, tidak usah pakai ditakuti. Nanti mereka juga digerakkan Roh Kudus untuk memberikan sukarela, ya kan? Itu kan pekerjaan roh. Ada loh gereja yang pernah keluar tentang hal ini pun Tuhan berkati, Tuhan cukupi, bahkan berlimpah Tuhan kirim tangan-tangan perpanjangannya. Ada, saya lihatnya gereja juga begitu, tidak sangat saklek untuk memberitakan tentang persepuluhan, persembahan dan lain-lain. Mereka hanya tahu di gereja, tapi Tuhan berkati gereja ini banyak juga. Itu intinya saya tidak bahas perpuluhan itu benar apa enggak. Tuhan kan hanya ingin melihat ketaatan kita gitu. Tapi kita ini taat kepada Tuhan gitu. Jangan sekali-sekali kita mengkultuskan manusia lalu taat kepada manusia itu. Nanti kalau manusia itu belok, kita ikut belok. Nah, mendingan kita minta hikmat sama Tuhan dan peka suara Roh Kudus, karena ini akhir zaman ya. Banyak pimpinan rohani kita mulai belok karena kepentingan organisasi, tanda petik. Tidak semua seperti itu, ada seperti itu. Nah sekarang bolehkah saya bertanya, apakah pendapat saya ini menjatuhkan gereja Kristen? Saya tidak mau menyatukan
gereja manapun gereja penting untuk pertumbuhan iman jemaatnya. Tapi menurut saya, kalau saya lihat di kisah para rasul, gereja itu tidak seharusnya seperti sekarang yang mengemukkan gerejanya sendiri atau menomorsatukan EO-nya. Kalau menurut saya lebih baik menomorsatukan pelayanan kasih atau diakonia. Gereja itu memang penting, tetapi lebih penting memuridkan dan membiarkan mereka setelah dimuridkan harus menjadi kepala ndak ekor, biar mereka itu diizinkan tidak harus ada di gereja tersebut, dia harus bisa jadi kepala, ya kan. Baptiskanlah mereka dalam nama itu Tuhan beritakan di Matius 28 ayat 19. Tapi tidak harus mereka itu harus tertanam di gereja tersebut, tidak harus. Dimana panggilan mereka kan jemaat itu miliknya Tuhan, tapi banyak gereja itu salahnya di sini. Kalau pelayanan di dalam gereja itu baru mereka tolong dan berkati, tapi tidak atas nama gereja itu tidak mereka tolong, tidak mereka berkati. Ini tidak semua gereja, ada yang seperti itu. Please jangan menilai saya itu membenci gereja. Enggak, saya juga masih bergereja, saya juga masih berjemaat, karena saya taat kepada Tuhan aja. Kita harus ada di komunitas yang benar, dan menurut saya komunitas yang benar saat ini hanya di komunitas gereja yang seiman dengan saya, seperti itu. Tetapi ini udah akhir zaman gitu loh. Tolong yang mulai belok-belok itu visi misinya ya dikembalikan ke jalan yang lurus, jangan sampai orang tersandung gitu. Kita kan juga makin lama kan makin bertumbuh nih pemahaman dan pengertian tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi kita juga makin lama makin diberi hikmat sama Tuhan gitu ya. Dan saya tetap di Matius 6:33, saya terus cari kebenaran itu. Berarti kalau ada carilah kebenaran lebih dahulu tentang kerajaan surga, itu berarti kan selama di dunia ini itu belum ada yang benar-benar benar menurut Tuhan. Kita harus terus cari kebenaran itu, dan kebenaran itu tetap dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, dalam ayat. Nah, cuma saya ini pengennya gereja-gereja itu sehati dan sepikiran di akhir zaman ini untuk mendewasakan jemaatnya, begitu, bukan untuk menggemukkan organisasinya, seperti itu ya. Ini saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang awam, saya tidak sekolah Alkitab, saya ke gereja juga masih bolong-bolong ya, karena saya harus bekerja dan lain-lain seperti itu. Tapi ini pengalaman saya, harus pindah-pindah kota karena harus pindah kota karena kerja, jadi ya gerejanya pindah-pindah gitu.